ini kan masyarakat masih banyak yang mungkin sedikit bertanya apa itu FKUB, karena mungkin dibandingkan dengan organisasi lain lebih dulu, jadi lebih mudah difahami, lebih familiar gitu. Jangan lupa belacan Ki Muhani. Sementara di Belitung ini yang boleh katakan ya kita adem ayem gitu, tidak seperti tempat lain yang mungkin ada gejolak masalah religi, keyakinan atau satu sama lain yang kita sadari itu sebenarnya bukan gejolak dari kita, tapi ada yang menunggangi gitu ya. Nah, mungkin masyarakat Belitung bingung, apa ini FKUB? Boleh Bapak jelaskan ke kita semua gitu, menjadi informasi yang edukatif gitu buat kita. FKUB adalah forum kerukunan agama. Ini unsur-unsurnya dari agama Islam, kemudian Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Tentunya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam yang sudah memberi ruang hati kepada kami semua untuk hadir di sini ya. Tentu saja ini satu hal yang cukup bagus. Sebelum saya menjawab untuk lebih jauh ya Mister, ini satu hal yang cukup bagus, nilai-nilai kerukunan di Kabupaten Belitung tentu di sini media cukup dibutuhkan. Maka kami cukup mengapresiasi ide dan gagasan dari Mr. Hoki. Nah, terkait dengan seberapa lama sih sebenarnya berdirinya FKUB? FKUB ini sudah berdiri kurang lebih hampir 20 tahun. Ya, hampir 20 tahun. Dan di Belitung itu sendiri juga sudah sekitar 15 tahunan. Jadi tentu saja dalam 15 tahun ini tentu suka duka di FKUB itu sendiri juga mewarnai ritme dalam menjalankan organisasi ya. Namun juga selama ini kita juga tidak menutup mata bahwasanya FKUB di Kabupaten Belitung sudah cukup berperan aktif sehingga ada beberapa prestasi yang sudah ditorehkan dari FKUB sebelumnya dalam rangka tentunya untuk mengakomodir kerukunan Mister. Tadi di mana Pak Ketua juga sudah menyampaikan bahwa kita ada 3 program unggulan tentunya nanti harus diimplementasikan ke dalam masyarakat. Juga tadi Pak Ketua sudah menyampaikan bahwa di Belitung ini sebenarnya adalah zero konflik. Memang betul bahwa di Belitung ini pada dasarnya zero konflik. Nah, keberadaan FKUB ini kita adalah untuk eliminir semaksimal mungkin bagaimana kerukunan itu cukup kondusif untuk menjaga yang selama ini sudah terjadi. Nah, ini menjadi titik poin penting di sini keberadaan FKUB, Mister ya. Selama ini masyarakat taunya FKUB ini adalah ngurusin tentang akidah kaidah. Ya, ini adalah persepsi yang cukup keliru dan ini harus kita luruskan bahwasanya keberadaan FKUB ini sebenarnya adalah untuk mengakomodir kerukunan. Terkait tadi Mister sampaikan, apakah nanti ke depan FKUB akan masuk sekolah? Ini sudah jadi merupakan satu program unggulan kita nanti ke depannya. Ya, karena kita tidak menutup mata bahwa benih-benih radikalisme, benih-benih intoleran dan lain sebagainya, jadi, jujur saja ini sudah cukup memprihatinkan dan sudah masuk ke dunia pendidikan. Ya, selain masuk ke sekolah-sekolahan, FKUB di sini sebenarnya fleksibel, Mister. Ya, sangat-sangat fleksibel. Jadi kita bukan hanya ngurusin akidah, bukan. Itu fungsi yang lainnya. Nah, di sini nanti ada 3 bidang yang menjadi tupoksi utama dari program FKUB itu sendiri, yaitu
bidang pemeliharaan, pemberdayaan, juga pendirian ya. Nah, yang pendirian ini merupakan fokus utama ya dari FKUB tentang pendirian rumah ibadah dan lain sebagainya. Nah, bidang pemeliharaan itu nanti pengembangannya ada, bidang pemberdayaan juga ada. Nanti di sini ada ketua bidang pemberdayaan ya, Pak pemeliharaan ya. Ketua bidang pemeliharaan nanti mungkin bisa menyampaikan termasuk program-program dan lain sebagainya. Betul. Wa ta'amanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'amanu 'alal ismi wal udwan. Jadi kita berlomba-lomba dalam kebaikan dan takwa, jangan kita berlomba-lomba dalam kejahatan dan permusuhan. Itu Al-Maidah ayat 2. Kita tujuan kita itu kan karena mungkin di kitab suci Al-Quran kita juga disarankan wal takum minkum ummatu yatsuna ilal khair wa ya'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ali Imran ayat 104. Ya. Artinya di antara kamu ada segolongan orang-orang yang mengajak kebajikan, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Itulah orang-orang yang beruntung. Jadi pada kesempatan ini juga kami juga mau berterima kasih kepada Bapak Bupati, Wakil Bupati dan unsur Forkopimda bahwa kami ini memang hadir terbentuk atas kepercayaan pemerintah daerah untuk mengurus FKUB. Tentunya kami pengurus FKUB yang ada ini baru tanggal 7 Januari kemarin dilantik, sehingga masih baru. Kerukunan akan terjalin bukan hanya kerja keras kami, tetapi kami juga butuh bantuan dari masyarakat Belitung khususnya. Jadi kalau kita ibaratkan dengan sapu lidi lah ya. Kalau sebatang lidi itu begitu mudah dipatahkan orang, tetapi kalau lidi itu dikumpulkan menjadi satu, kita ikat jadi satu, itu agak kokoh dan susah untuk dipatahkan. Jadi terkait dengan masalah pemeliharaan kerukunan umat beragama, memang ini menjadi satu hal yang sangat berat ya. Karena membangun itu, menciptakan itu biasanya mudah. Tapi ketika sesuatu yang sudah terbangun untuk dipelihara ini yang agak sulit. Makanya memang tugas di FKUB ini memang dilihatnya sepertinya kayaknya mudah, tetapi sebenarnya peran dan tanggung jawab yang dipikulkan di pundaknya sebenarnya berat. Karena kita harus menciptakan, merawat daripada kerukunan itu sendiri. Nah, kita bersyukur karena di Belitung ini dikatakan tadi zero ya. Walaupun memang adalah riak-riak, tetapi riak itu tidak sampai menimbulkan sampai menjadi persoalan yang besar. Itu mungkin karena memang di masyarakat Belitung kita ini juga memang kesadaran kerukunan umat beragama juga sudah cukup baik. Ya, jadi sebenarnya FKUB pada posisi ini sebenarnya tinggal bagaimana memelihara itu, merawat kesadaran masyarakat agar kesadaran masyarakat dalam kerukunan, dalam bertoleransi, dalam saling menghormati, saling menghargai dan sebagainya itu bisa tetap terjaga sehingga kemudian Kabupaten Belitung ini bisa menjadi kabupaten yang beruah. Ya, beruah itu bersatu, rukun, aman dan harmonis gitu. Nah, itu kan istilah beruah. Beruah itu kan kalau di kita itu kan kumpul. Dari berbagai macam suku, berbagai macam etnis dan sebagainya kita kumpul, ngobrol bareng, dialog bareng sehingga ketika ada permasalahan, ketika mereka dibicarakan dengan baik, semuanya pasti akan selesai. Makanya yang terpenting bagi kita sebenarnya dalam membangun memelihara kerukunan itu kita harus memunculkan satu perspektif bahwa masyarakat kita ini adalah masyarakat yang heterogen, masyarakat yang plural,
bahwa kita hidup di Indonesia ini bukan hanya satu golongan saja, satu agama saja, bahwa kita terdiri dari berbagai macam suku, berbagai macam agama dan sebagainya. Nah, orang-orang kita kenapa Indonesia sampai saat ini masih ada? Ya karena memang orang-orang dulu memiliki kesadaran yang tinggi terhadap itu, bahwa kalau kita bersatu dengan berbagai macam, kita hilangkan perbedaan, yang kita munculkan itu adalah kebersamaan, kemudian bekerja sama dan lain sebagainya, maka segala sesuatu apapun yang menjadi permasalahan itu semuanya pasti akan bisa diselesaikan gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah pada hari ini kami dari Pelita, di awal-awal Pelita berdiri kita terbentur dengan dihadapkan pada situasi pandemi. Nah, di situ terbesit buat Pelita untuk melaksanakan program bakti sosial, yaitu memberikan sembako kepada masyarakat ya yang terdampak dan terkena COVID. Program yang kemarin. Iya, kebetulan karena memang ada di sana juga kan, di Pelita dong, di mana lagi saya, dan kebetulan ada di posisi sekretaris juga. Kata ibu nggak ada Puspa tuh sepi. Saya di FKUB di bidang pemeliharaan sama dengan Pak Farid tadi. Jadi walaupun nggak bisa ketemu secara tatap muka seperti ini, kita kan ada sosial media, Pak ya. Jadi menggunakan WA seperti kemarin setelah menyusun program dari Ketua Bidang Pemeliharaan, kemudian disampaikan kepada kami yang anggotanya bagaimana. Jadi kita komunikasinya seperti itu, Pak. Mungkin menambahkan ya, kami ini mungkin bicara dari dua perspektif ya. Jadi satu memang sebagai organisasi lintasnya artinya Kementerian Agama. Jadi berdiri di Kementerian Agama itu bahwa kami memang betul-betul memang mengurusi masalah FKUB. Salah satunya tanggung jawab Kementerian Agama dari level kabupaten, provinsi dan pusat. Salah satu terbentuknya FKUB itu adalah Kemendagri bersama dengan Kementerian Agama untuk membantu tugas pemerintah. Jadi forum kerukunan umat beragama itu membantu tugas pemerintah bagaimana untuk menciptakan kenyamanan, kedamaian dalam melaksanakan ibadah tanpa satu pun tertinggal dari masing-masing agama. Untuk periode yang ketiga ini bahwa kami terlibat langsung di FKUB, diajak bergabung di FKUB, salah satunya di sekretaris. Nah tentu di sekretaris, wakil sekretaris ini untuk membangun manajerialnya. Jadi manajerial mulai dari tata persuratan dan lain-lain supaya kita bangun baru secara dinamis sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pengelolaan FKUB itu, jalannya FKUB itu betul-betul teradministrasi. Dari tata persuratannya, kegiatannya, programnya, semua harus terjalin menjadi satu. Jadi itu salah satunya FKUB itu memang dia legalitas standingnya memang dari pemerintah gitu loh. Jadi kita berjalan, ada aturannya, ada undang-undang. Salah satu yang fundamental itu adalah bagaimana untuk dalam rangka pembangunan rumah ibadah. Nah, jadi masing-masing forum ini artinya kan seluruh masing-masing tokoh agama, majelis yang ada di situ, Islam, Kristen, Buddha, Katolik, Hindu dan lain-lain. Nah, dari masing-masing tokoh ini bagaimana untuk memberikan penyejuk kepada umatnya. Itu yang pertama, itu intern umat beragamanya. Jadi masing-masing tokoh Buddha bagaimana untuk memberikan penyejuk, pendingin, bagaimana untuk bertoleransi kepada umat yang lain seperti itu. Nah, makanya dibentuk forum komunikasi umat beragama untuk mengajak, apalagi salah satunya sekarang program Kementerian Agama yang paling pokok adalah moderasi beragama.
Nah, makanya yang harus lebih luas sekarang bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat masuk kepada lembaga-lembaga satuan pendidikan agar anak-anak kita, para remaja kita memahami tentang fungsi daripada kerukunan umat beragama itu. Kami dipercaya jadi bendahara di FKUB. Dan juga dibantu oleh Pak Taba. Jadi kita libatkan semua unsur masyarakat, ya kan? Dan kita cuman ke depannya tidak cuma ngurus agama. Kalau bisa itu umat beragama itu kita ajarin bisnis misalnya. Iya dong. Iya. Ada bias-biasnya nanti kita ngajari KUKM misalnya atau apa programnya. Apalagi FKUB sekarang dibantu oleh sayap daripada FKUB yaitu Pelita. Saya rasa yang paling penting bukan cuma produksi tapi pemasaran itu sangat penting. Baik, jadi kalau rekrutmen kawan-kawan ini kita memang referensinya mungkin dari pengurus sebelumnya. Sudah itu yang kedua kita alternatifnya rekam jejak mereka. Kita memang mengambil rekam jejak mereka karena kita sebelum kita di FKUB memang kita sudah berada di lingkungan ormas-ormas yang lain seperti MUI ya, kemudian DMI dan sebagainya dan juga kita juga dari pengurus masjid. Itu kita sudah mendapat wawasan bahwa mereka ini orang-orang yang sudah potensi banget gitu, dan perlu kita pertimbangkan dan kita dudukkan di sini gitu. Yang itu referensi kita adalah mungkin ya dari ormas mereka sudah menjadi orang-orang yang sudah potensi lah gitu. Kewenangan dan tugas FKUB memang harus seperti itu. Kita harus deteksi dari dini. Ya. Ketika ibaratnya begini, ketika ada mau di situ muncul api, harus cepat-cepat kita padamkan. Jangan sampai itu api membesar baru kita padamkan. Kita bukan seperti itu. Kita menyebut bola. Jadi mulai untuk periode kedua sudah banyak sekali program-program, meskipun ada beberapa program yang belum belum dilaksanakan, termasuk Harmony World ya, itu belum ya. Terus kemudian juga usulan kita kepada pemerintah untuk menyiapkan lahan yang akan kita pergunakan untuk rumah ibadah terpadu ini juga belum. Padahal ini sudah kita usulkan pada saat setelah kejadian Tolikara itu, saya sudah teriak itu. Terus ini akan kita dorong terus. Mengingat begini, Belitung ini adalah barometer ya, dan di Belitung ini sudah cukup nitrogen. Apapun suku ada, agama juga komplit. Nah, ketika kita berbicara tentang kerukunan, kita berbicara tentang keamanan, mana nyatanya? Orang ke depan akan berpikir seperti itu. Nah, ketika kita mengusulkan itu, ya, ketika saya minta waktu itu di Forkominda sempat diketawain, untuk apa gitu. Nah, baru saya jelaskan. Ya, waktu itu belum begitu booming tentang wisata dan lain sebagainya. Tetapi saya berbicara 10, 20, 30 tahun kemudian sebagai bentuk destinasi wisata religi, dan pertanyaannya program-program yang baik yang sudah kita jalankan untuk ke akar rumput itu terus akan kita jalankan, Mister. Ya, terus kemudian tambah nanti program FKUB masuk sekolah, dan ini juga cukup penting. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Farid, tugas dan kewenangan FKUB sebenarnya bukan ringan. Ya, bukan ringan. Kita untuk akomodir kerukunan se-Kabupaten Belitung. Ya, maka lahirlah kita sudah melahirkan pemuda lintas agama, kita melahirkan Pelita, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membantu kita di dalam sayap-sayap itu sendiri. Juga nanti kemudian kita juga berencana akan membentuk FKUB mulai tingkat desa. Nah, makanya di sini ketika FKUB itu mendasari program kerja, ya, itu ada 3 hal yang paling mendasarin sebagai dasar pijakan kemudian kita punya program kerja itu. Yang pertama yaitu ekonomi, pendidikan, dan hukum. Ekonomi tadi sudah disampaikan Pak Ayi, memang kita harus melek tentang ekonomi. Masyarakat harus dipercayakan tentang ekonomi. Kalau ekonomi mapan, ini itu dan lain sebagainya, pendidikan dan lain sebagainya, ya, hukum dan lain sebagainya, maka kita berbicara kerukunan sudah barang tentu nanti akan rukun. Tetapi ingat bahwasanya kalau siapapun mereka di Kabupaten Belitung, ya, baik dari
yang atas mau yang bawah sekalipun kalau mengganggu kerukunan akan berhadapan dengan kami. Pak Ibu. Ya. Harga mati itu. Ya. Seperti apa yang tadi saya sampaikan bahwa kami juga butuh bantuan dan kerjasama dari seluruh masyarakat Belitung untuk menjaga kerukunan dalam kebebasan kita menjalankan ibadah agama kita masing-masing. Jadi kami hanya pekerjanya, tetapi tanpa bantuan dan dukungan dari seluruh masyarakat, kerukunan ini tidak akan tercipta. Tapi kita juga sama-sama mengamini bahwa kita mengharapkan Kabupaten Belitung ini tetap kondusif, tetap aman, tetap terjaga kerukunan satu sama lain. Mungkin itu dari saya. Bom 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 bom